Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali bersama channel saya yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru. Channel Ubaikan Inhil. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu guru, tentunya harapannya lulus. Baik, yang pertama perlu Bapak Ibu ketahui kali ini saya akan membahas dari 3 unsur karena banyak sekali permintaan walaupun tidak sempurna untuk pembahasan karena sangat sulit. Nah, saya secara pribadi lebih kepada menguasai soal-soal, tidak apa namanya ke materi. Walaupun sudah jelas ada materi yang diberikan oleh Kementerian Agama. Nah, yang pertama di sini unsurnya tentu modulnya. Nah, sini saya melanjutkan soal nomor berdasarkan kisi-kisi di sini nomor 28 yaitu Islam Nusantara. Ini yang poin pertama. Nah, yang kedua yaitu adalah nah ini modulnya. Maksudnya yang pertama modul, nah muncullah kisi-kisi, maka gambaran soalnya seperti ini. Nomor 28. Nah, ini modulnya Bapak Ibu bisa lihat eh, perkembangan Islam Nusantara. Kita cek apakah sesuai cerita di sini soalnya tentang Snoek Ini kalau tidak salah adalah orang Belanda yang menyamar di Indonesia. Kalau tidak salah itu. Nah, cuma di sini bahwa Islam di Indonesia berasal dari Gujarat dengan alasan bahwa ini kecuali. Kita cek materinya. Nah, sini Bapak Ibu materinya sejarah ini tentu sangat banyak. Nah, sini. Sini yang pertama teori Gujarat. Apakah ada? Nah, ini di paragraf kedua teori tersebut direvisi oleh Christian Snokholmgren. Menurut Islam yang tersebar di Indonesia berasal dari wilayah Malabar. Nah, kita cek. Nah, jadi di sini karena kecuali, jadi ini jawabannya batu-batu nisan yang ada di Sumatera itu berasal dari Gujarat. Nah, kecuali. Ini soal nomor 28 sesuai kisi-kisi Islam di Nusantara. Jadi gambaran tentang apa namanya Islam di Nusantara berkaitan dengan apa namanya nama orang ini tokoh-tokoh misalnya berpendapat atau yang menyebarkan Islam biasanya seperti itu. Nah biasanya soal ini walaupun tidak sama persis dan tidak semua paling banyak 10 soal yang mendekati sama persis. Namun urutan optionnya tentu pasti berbeda itu yang selama ini kami alami dan sering bercerita sama satu angkatan. Nah, bahkan di UP juga nanti seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu jangan bayangkan soalnya semua sama persis. Soal berikutnya nomor 29 kisi-kisinya apa di sini nomor 29 yaitu perkembangan Islam di Nusantara, perkembangannya, kita cek perkembangannya. Apakah ada poinnya di sini? Teori Mekah masih lagi masuknya Islam, teori Persia, teori Cina. Nah, ini baru tahu nih. Nah, strategi mana nih perkembangan? Kita cek lagi kisi-kisinya, strategi apakah ada perkembangan? Ini perkembangan ya. Perkembangan strategi dakwah Islam di Indonesia. Kita cari tuh, apakah ada poin seputar perkembangan. Nah, jadi jika membahas dengan apa namanya soal, materi soal, maka
akan lama. 2 soal saja sudah 5 menit, namun barangkali ini hanya di awal saya contohkan materinya. Nah, berarti masih jauh. Nah, ini dia perkembangannya. Seni bernuansa Islam yang berkembang. Nah, jadi di zaman ini termasuk berarti. Subjudul perkembangannya tidak ada. Apakah ini tokoh-tokohnya? Kita cek soalnya di sini seorang tokoh. Nah, di sini seorang tokoh yang menolak kala Islam masuk abad ke-7 yang ketika itu kekuasaan dipimpin oleh Khalifah Umayyah Arab. Nah, sini jawabannya Buya Hamka. Nah, Quraisyab. Nah, ini tokoh-tokoh ini bisa saja berubah. Nah, misalnya yang menolak selain dari Buya Hamka, tokoh apa begitu. Soal nomor 30. Nah, jadi saya hanya menggambarkan kepada Bapak Ibu bahwa saya juga punya modulnya. Nah, sekali lagi yang ingin memiliki yang lengkap, ya, silahkan japri. Ada sedikit biaya operasional. Nomor 30, dakwah Islam di Nusantara. Nah, dakwah Islam di Nusantara berarti ya ini. Tadi ke atas jadi bolak-balik sepertinya. Dakwah Islam Nusantara, tradisi bagian dari dakwah. Nah, ini bagian dari dakwah ke atas lagi. Ini agak sulit, saya tidak menggunakan mouse ini. Kita cari paling bawah. Nah, ini strategi dakwahnya, yaitu dakwah para wali di sini. Tentu yang sangat masyhur sekali, yaitu Wali Songo. Kita cek soalnya. Nah, ini yang dilakukan Wali Songo. Sini ada mau izah hasanah, lemah lembut, terus tidak memusnahkan budaya. Nah, jadi semuanya benar. Nah, jadi saya memberikan gambaran saja, tidak membahas soal secara rinci. Nah, namun saya menunjukkan penambahan di modul. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat. Nah, di sini hanya saja poinnya harus kita cari sendiri. Nah, jika belajar langsung kepada modul. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, baru 3 soal sudah 8 menit. Nah, kita lanjut ke soal nomor 31. Kita cek kisi-kisinya. 31 sini, dakwah Islam Wali Songo. Nah, kita lihat contoh soalnya. Sunan yang diberi pengajaran sederhana, yaitu menanamkan akidah dan ibadah, dan juga memperkenalkan istilah Maulimo, Muhammad main, moh ngombe. Nah, ini orang Jawa pasti mengerti barangkali. Nah, yaitu Sunan Ampel. Jadi yang jelas soalnya biasanya tidak akan lari jauh dari seputar tentang Wali Songo, bagaimana dia strateginya berdakwah. Nah, ini kan strategi. Nah, bisa saja misalnya yang sangat terkenal di negeri kita, Wali Songo yang berdakwah dengan wayang. Nah, itu kan yang sempat viral, itu bisa saja keluar. Apalagi dari 9 itu. Nah, ini contoh satu soal yang disampaikan strategi dakwah oleh para wali. Oke, soal berikutnya, soal 32, kita cek kisi-kisinya di sini. Islam di Afrika masih lagi, ini berarti KB terakhir, KB 4 di modul SKI. Islam di Afrika, di sini Islam masuk di Afrika Timur ditandai dengan faktor Islamisasi. Ya, cek, saya bukakan modulnya dulu. Modul keempat.
Ini materi di modul keempat ini ada Islam di Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Kita lihat di kisi-kisinya apakah ada 4 unsur itu. Afrika, Amerika, terus Eropa dan Australia. Nah, jadi benar kan Bapak Ibu? Jadi materinya yang di modul itu sudah lengkap. Nah, kita cek contoh soalnya di sini, yaitu Islam masuk di Afrika Timur ditandai dengan faktor Islamisasi. Di sini ada usaha amru. Intinya pada jawaban ini, walaupun option yang lain biasanya bisa dirubah dalam kalimat atau bentuk lain. Nah, intinya ketika Islam masuk di Afrika, nah ini yang sangat menonjol, biasanya seperti itu. Nah, kita cek lagi soal nomor 32 kisi-kisinya apa di sini? Islam. Oh, sorry, 33 Islam Amerika. Kita Islam 33 Islam Amerika. Perkembangan Islam Amerika salah satunya dibentuk untuk menghapus dukungan terhadap Islam radikal dan seterusnya di Timur Tengah dan dunia Islam dengan mendukung usaha reformasi Islam yang disebut Free Muslim Coalition. Nah, ini. Nah, ini juga kalau tidak salah pada saat dosen menyampaikan itu ada soal tentang tokoh yang menyebarkan Islam di Amerika. Nah, karena ini sifatnya perkembangan. Jadi itu Bapak, Ibu, serta kawan-kawan juga harus antisipasi. Nah, itu kemarin keluar di UP. Saya lupa nama tokohnya itu, namanya itu apa namanya, seperti nama barat, namun dia yang membawa Islam pertama di Amerika. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi nama tokoh, nama persatuan muslim di Amerika. Nah, jadi ini kan kisi-kisi, kita cek kisi-kisinya. Sini Amerika, di sini kita bisa baca di bagian penyajiannya, disajikan data dan informasi sejarah masuknya Islam. Nah, berarti kan bisa saja nanti tokoh itu keluar. Nah, jadi soal saya tidak membahas tokoh itu, ini organisasinya, Free Muslim Coalition. Jadi Bapak Ibu jangan terfokus kepada soal ini. Nah, tapi fokus kepada penjelasan bagaimana soal itu nanti yang kemungkinannya akan muncul. Di sini salah satunya adalah disajikan informasi sejarah Islam, maksudnya Islam di Amerika bersatu, strategi dakwahnya dan perkembangannya, berarti ada 3 poin. Terus lagi mahasiswa mampu, nah 3. Jadi dari kisi-kisi nomor 33 Islam di Amerika ada 3 kemungkinan soal yang akan muncul. Yang pertama adalah masuknya Islam di Amerika, biasanya ini seputar dengan tokoh yang membawa Islam ke Amerika itu. Yang kedua, yaitu dakwah, strategi dakwahnya, bagaimana. Nah, kalau seperti Nabi Muhammad kita tahu ada yang strategi diam-diam dan terang-terangan. Nah, kalau di Amerika, tinggal Bapak Ibu cek modulnya. Nah, di Amerika poin kedua, jadi bagaimana? Jadi kalau pakai modul memang lebih berat Bapak Ibu. Karena kita harus mencari sendiri, tapi jika Bapak Ibu rajin, ya tidak apa-apa untuk menggunakan atau memahami langsung dari modul. Nah, di garis dan seterusnya, misalnya ditandai yang dianggap penting. Biasanya nama-nama tokoh penting. Amerika. Nah, ini Bapak Ibu, perkembangan Islam di Amerika, sejarah masuknya. Nah, tadi kan sudah disebutkan sejarah masuknya. Nah, di sini kita cari nama tokoh. Di sini mana nama tokohnya? Nah, di sini kisah Islam masuk bermula sebelum penaklukan benua kekuatan Kristen Eropa yang ditaklukkan oleh Christopher Columbus. Nah, di sini Islam masuknya, nah nih, nah angka statistik tahun menunjukkan bahwa jumlah, nah nih, kita cek lagi, Imperium Persia, belum ada nama tokohnya, cek lagi. Nah, di sini
Nah, di sini ada tahunnya. Sejarah mencatat kedatangan Islam dari sejumlah catatan sejarah berikut. Apa namanya? Jejak sejarah kedatangan Islam di tanah Amerika. Nah, ini yang pertama, tahun abad ke-10 berarti. Nah, seorang navigator muslim dinasti Umayyah Spanyol. Nah, Ibnu Faruk. Nah, itu yang pertama yang perlu diingat. Nah, di sini ada 11 keterangan. Yang kedua, berarti ini tahun abad ke-12. Nah, abad ke-12, dokumen, terus lagi, nih, bernama Molanvi. Nah, ini jadi Bapak Ibu, namanya seperti orang Cina, tapi jangan salah, dia yang membawa Islam ke Amerika, dicatat sebagai sejarah. Nah, jadi hati-hati namanya. Nah, terus lagi tahun 1300 berarti abad ke-14. Masuk abad ke-13 menuju ke-14. Nah, di sini Abu Bakar, seorang raja muslim dari kerajaan Mali, ke Amerika. Jadi juga tercatat. Namanya Abu Bakar. Nah, jadi tidak nama orang Amerika. Terus lagi abad ke-14 terusnya tahunnya. Ini Muslim Afrika, Mandiga. Nah, mana nama orangnya nih? Seorang Muslim dari Afrika, Mandiga. Nah, ini namanya aneh lagi. Yang berikutnya ada budak dari Afrika. Terus lagi, ini Estefanico of Azamor. Nah, seorang Muslim dari Maroko. Nah, jadi Bapak Ibu setidaknya harus menghafal 11. Itu baru dari sejarahnya Islam masuk ke Amerika. Di sini Bapak Ibu bisa lihat sini seputar penjelasan kisi-kisi. Nah, jadi ini salah satu saja Bapak Ibu. Contoh soal yang saya bahas. Yang berikutnya kisi-kisi atau soal nomor 34. Bukti sejarah bahwa Islam berkembang dengan aman di Inggris. Menampung 4.000 jamaah. Jadi ternyata di Inggris sudah berdiri masjid, perpustakaan. Nah, juga ada bank Islam yang beroperasi di sana. Nama masjid tersebut adalah, nah, ini perlu yang jelas, nomor A tidak. Nah, ya. Jadi Masjid Mubarak barangkali, apalagi nomor D. Karena Cordoba ini kan di Spanyol. Jadi, nah ini juga sebagai contoh soal ya, yang sesuai kisi-kisi sejarah Islam di Eropa, Inggris. Yang berikutnya soal nomor 35, kisi-kisi tadi Eropa, Inggris, 35 di Australia, apakah? Nah, jadi sini Australia, Islam di Australia, di Islamic Museum Australia yang berada di Anderson Road, Thornbury, Victoria, dijelaskan bahwa pertama kali Islam masuk ke Australia ternyata dibawa oleh para pelaut dari Makassar. Nah, ini perlu diingat atau dihafal. Kalau Islam Australia kemungkinan di sini dijadikan sejarah masuknya secara tidak dan perkembangan sama. Kisi-kisi nomor 36, konsep akhlak al-karimah. Jadi ini masuk ke profesional, yaitu akidah akhlak. Jadi memang materi ini terputar-putar ya Bapak Ibu. Tidak berurutan seperti pembelajaran kita misalnya akidah di awal. Nah, ini akidahnya di posisi sudah soal nomor 36. Yaitu konsep al-akhlak al-karimah. Kita cek soalnya di sini 36 tentang akidah akhlak. Nah, di sini akhlak adalah kondisi jiwa yang mendorong tindakan-tindakan tanpa perlu berpikir dan pertimbangan pertimbangan lagi adalah pengertian akhlak menurut Al-Ghazali. Biasanya kita terjebak di Al-Ghazali karena buku yang sangat terkenal tentang akhlak itu adalah
Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Namun pendapat itu berbeda biasanya. Nah, di sini Ibnu Miskawai. Dan kemungkinan-kemungkinan soal yang berkaitan dengan pendapat-pendapat tentang akhlak. Jadi karena kan tidak hanya Ibnu Miskawai ini yang berpendapat tentang akhlak, karena sangat banyak tokoh yang lain. Yang berikutnya soal nomor 37 berdasarkan kisi-kisi nomor 37 di sini konsep jiwa kuwah al-ilmi dalam Islam. Wah, ini berat. 37 soalnya, kekuatan dari akal dan seterusnya, mendapatkan dorongan mana yang baik dan mana yang buruk dalam bertindak tersebut. Wah, ini berat sekali. Sulit. Kuwah al-ilmi. Ini jawabannya. Soal nomor 38 atau kisi-kisi nomor 38 di sini konsep jiwa kuwah al-ghalab. Nah, apa kira-kira tuh? Menurut Imam Al-Ghazali, dorongan manusia untuk menolak yang tidak disenangi dan mendapatkan kenikmatan yang bersifat abstrak dan batin disebut kuwah al-ghaib. Jadi sesuai dengan nama kisi-kisinya. Ini sangat berat akidah ini. Soal nomor 39, kisi-kisinya sini konsep amal soleh dalam Islam dan implementasinya. Pengertian amal soleh menurut Zamah Syar'i adalah ini amal soleh diartikan sebagai semua perbuatan yang sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Nah, intinya di situ jika pendapat Zamah Syar'i. Kisi-kisi nomor 40. Imam dan amal soleh dalam Islam. 40. Amal soleh yang dibingkai dengan iman akan menghasilkan rencana yang matang dan tawakal, dikerjakan dengan niat yang ikhlas, sabar atau syukur, dapat menerima ridho hasil sebagai jadi semuanya benar. Nah, soal nomor 41, kisi-kisinya apa di sini? Tawakal dalam Islam. Tawakal dalam Islam. Menurut Ibnu Qayyim. Nah, jadi walaupun ini Ibnu Qayyim ada juga. Menurut Ibnu Qayyim bahwa amalan yang menghambat hati dengan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah, hanya kepada Allah semata, percaya terhadap lindungannya, Allah akan memberikan segala kecukupan, adalah pengertian dari tawakal. Jadi berharap semata kepada Allah, pengertian dari tawakal. Soal terakhir di sini kisi-kisi yang terakhir yaitu konsep al-haya, malu sebagai bentuk akhlak al-karimah. Jadi next soal nanti masih lagi tentang akhlak, akidah akhlak. Yang terakhir adalah ini berarti soal nomor 42. Jadi kurang lebih 15 soal. 41 yang ini. 41. Nah, ini 42. Jika seorang sudah ada proteksi diri, terutama tentang maksiat, nafsu, dia juga sudah tidak ujub atau berbangga diri dan sombong, maka dia telah memiliki sifat khauf. Nah, ini memang berat khauf ini. Akidah dan akhlak ini termasuk pembahasan yang berat. Makanya di awal di PPG nanti. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Hanya sedikit yang mampu saya tampilkan seputar pembahasan berdasarkan modul, karena memang berat, akan lama sekali jika membahas sekaligus atau berbarengan dengan modulnya. Saya cekkan modul tentang akidah. Nah, ini dia modul, Bapak Ibu bisa lihat ini KB1 tentang Asmaul Husna. Saya cekkan lagi KB2. Nah, ini dia KB2
di kisi-kisi yang terakhir atau soal yang terakhir di sini seputar tentang khauf, terus lagi tawakal, ada apa namanya teori-teori yang lain, uh, Wolof. Nah, ini jadi sangat sulit. Jadi ini materinya, modulnya di sini capaian pembelajaran, terus lagi subpokok materi. Kita cek. Nah, di sini subpokok materinya ada hakikat akhlak al-karimah, potensi-potensi jiwa, kuwah al-ilmi, kuwah al-qalb, kuwah al-syahwah, dan kuwah al-adalah, implementasi akhlak al-karimah. Jadi ini materinya sangat lengkap Bapak Ibu. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu serta kawan-kawan. Semoga pretest tahun ini Bapak Ibu lulus. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan soal yang lengkap 500 soal sesuai dengan kisi-kisi, dan juga satu kisi-kisi tersebut tidak satu soal, bahkan lebih dari soal, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 1, ada yang 2, makanya jumlahnya banyak. Dari 120 kisi-kisi menjadilah 517 soal yang saya punya. Jadi modulnya juga lengkap, akan saya kirimkan ke Bapak Ibu. Silakan Japri, nomor akan saya tampilkan di deskripsi video. Nah, seperti biasa ada biaya administrasi. Mudah-mudahan keberkahan untuk kita semua. Saran saya, karena terakhir soal tentang akidah dan akhlak, penyucian jiwa. Jadi jangan ada dari diri Bapak Ibu rasa mengeluh. Saran saya itu saja. Segala hal yang sudah dilakukan, walaupun itu dianggap tidak berguna, maka dia nanti akan menjadi sebagai ujian kesabaran kita. Nah, contoh misalnya ada yang tidak bermanfaat, misalnya nonton video saya, ya tidak apa-apa. Namun misalnya dia sudah kecewa karena habis barangkali paketnya. Nah, mudah-mudahan itu menjadi diganti oleh Allah dalam bentuk lain. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi tidak boleh ada keluh kesah. Nah, jadi fokus kepada belajar agar cara penguasaan materi kita itu lebih cepat, terus juga dan tersimpan terus. Nah, kurang lebih seperti itu. Karena kalau kita misalnya dongkol, kecewa, marah, apalagi mencaci, mengejek, tidak menghargai, maka nanti kita tidak fokus jadi belajar. Nah, Bapak Ibu silahkan cek di FB. Nah, saya salah satu adminnya di FB info PPG Kemenak itu yang 300.000 anggotanya itu. Nah, saya sering meng-ACC itu banyak curhatan-curhatan para guru. Bahkan ada yang sudah 5 kali pretest tidak lulus. Bahkan ada juga yang 6 kali UP tidak lulus. Nah, ini perlu dibersihkan jiwa-jiwanya. Jadi rasa dongkolnya itu dihilangkan. Nah, karena akan menjadi profesional. Nah, jadi hal yang bukan main-main. Gelarnya saja ada GR, guru profesional, dan resmi diakui oleh negara ini. Nah, berbeda teman-teman kita yang lulus 2017 ke bawah, itu tidak ada gelar GR-nya. Yang gelar GR hanya tahun 2018, 19, 20, 21, 2022, berarti 5 tahun dengan tahun ini. Nah, itu yang saya ketahui. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, fokus Bapak Ibu kepada penguasaan materi, sesuai dengan kisi-kisi tentunya. Kalau mau belajar modulnya berarti sesuai dengan materi yang ada di kisi-kisi tersebut. Nah, kalau misalnya ada masalah di
selesaikan lebih cepat agar pikiran kita tidak terganggu. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe, like, and share. Berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.